Dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Jawab dengan jujur. Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Kok ibu-ibu duduknya di sini? Bapak-bapak setuju nggak dengan poligami? Masya Allah, luar biasa. Yang jawab tidak setuju itu. Dan yang paling penting mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan teruskan tentang kriteria orang yang celaka. Mudah-mudahan kita selamat dari kecelakaan dunia akhirat. Insya Allah kita akan teruskan setelah yang satu ini. Pemirsa TV One dimanapun berada, alhamdulillah kita masih semangat. Gimana pemirsa yang ada di studio, semangat gak sih semuanya? Alhamdulillah, karena kita sedang membahas, kalau dalam perjalanan panjang kita perlu tahu di mana ada jurang, di mana ada belokan, tikungan tajam. Maka dalam kehidupan kita juga akan ada tempat-tempat yang membuat kita celaka. Dan alhamdulillah Ustaz Wijayanto sudah menjelaskan pada kita semua. Kalau ada orang yang nggak ngaji, itu celaka. Tapi kalau ada orang ngaji, nggak ngerti, rugi dan celaka. Ruginya dia sudah buang waktu, celakanya dia ambil pemahaman sendiri, dia simpulkan sendiri, dia nyasar sendiri, dia sesat sendiri. Oleh sebab itu Nabi SAW membuka peluang pertanyaan. Bahkan ada di zaman Nabi itu perempuan khusus membuat satu kajian karena mereka malu kalau pertanyaan itu didengar oleh kaum lelaki. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan, diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala syariat Islam yang tidak doktrin, dogma, telan, bulat-bulat, jangan tanya. Kalau banyak tanya, masuk neraka. Nabi tidak begitu. Makanya banyak sekali Nabi menjawab pertanyaan, yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil yatama, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil mahid, wa idza sa'alaka 'ibadi anni. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kadang-kadang hari aja ditanyakan, kamu tahu nggak ini hari apa? Masya Allah. Tapi sahabat itu takdimnya luar biasa. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Bahkan Nabi Musa dulu itu mau dipelajari ilmu itu pakai ilmu miftahuhas soal. Ilmu ini kuncinya ada pada nanya. Matil kabiyamini kaya Musa. Itu apa yang ada di tanganmu hai Musa? Nabi Musa itu cukup jawab iya asoya gitu aja, tidak. Tetapi dijawabnya dengan 14 padahal tanya apa yang di tanganmu? Ini tongkat, selesai. Tapi Nabi Musa mengatakan ini tongkat bisa untuk bertelekan, bisa untuk menjaga binatang buas, bisa untuk jalan kaki, bisa yang ditanya satu aja jawabnya, itulah tanda orang cinta. Masya Allah. Orang cinta itu pertanyaannya satu, jawabnya banyak, mintanya satu. Maka kalau menguji cinta cukup minta bakso kok dibelikan bakso, mie ayam sak gerobaknya, lah itu orang cinta. Jadi nguji cinta itu diberikan lebih. Dan insya Allah Ustaz Abdul Somad akan memberi lebih daripada yang ditanyakan. Masya Allah. Makanya yang jawab dua nanti. Kalau sulit Ustaz Abdul Somad, yang mudah-mudah saya. Ya. Begitu kerendahan tawadhu Ustaz Wijayanto. Baik jamaah sekalian, untuk mengamalkan apa yang pernah dialami, dilakukan, dijalani oleh sahabat bersama Rasulullah dulu, mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya, silakan. Sebutkan nama dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hartono dari Jakarta Utara, Ustaz. Hartono itu semangat harta supaya ada, ono, hartanya selalu ada. Dan itu harapan dari orang tua. Iya. Yang mulia Al-Ustaz Dr. Andes Haji Abdul Somad beserta Bapak Ustadz Wijayanto yang senantiasa Allah muliakan. Amin. Kami ingin bertanya, saya sempat berjumpa dan bergaul dengan seorang tokoh ulama. Kemudian ketika kita berjumpa dengan beliau menjelekkan ulama yang masyhur. Nah, pertanyaan yang akan saya tanyakan singkat. Apakah tokoh ulama tersebut termasuk orang yang celaka di hadapan Allah? Karena beliau berani menjelekkan tokoh ulama yang lain yang sangat dicintai oleh umat saat ini. Terima kasih. Mohon jawabannya dari Al-Mukarram Dr. Andes, Al-Ustaz Abdul Somad dan Bapak Wijayanto agar memberikan pencerahan terhadap ulama tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelekkan seorang ulama
di depan jamaah apakah termasuk golongan orang yang celaka? Mohon penjelasan Ustaz Wijaya. Saya pikir Ustadz Abdul Somad lebih penjiwaannya, karena insya Allah ini penjiwaannya lebih ada, karena itu lebih khitabnya lebih kepada Ustadz Abdul Somad daripada saya. Saya lebih sedikit yang jelekan saya daripada Ustadz Abdul Somad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah sekelompok kaum menjelekkan kaum yang lain. Asa yakunu khairam minhum. Boleh jadi yang dijelekkan, yang diolok-olok, yang diribah itu lebih baik. Wala nisaun min nisain. Kenapa perlu disebutkan perempuan? Padahal biasanya kalau sudah ayat itu untuk laki-laki, automatically perempuan sudah masuk di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu, itu untuk laki-laki. Kutiba alaikum, tanpa harus disebutkan kutiba alaikunna. Ya. Tapi kenapa dalam kasus ejek, mengejek, olok, mengolok ini disebutkan perempuan? Sebagian ahli tafsir menyebutkan karena memang sebagian perempuan memang suka sekali mengejek, mengolok-olok. Maka ada taksis di situ. Wala nisaun. Dengerin. Ini jangan kurang-kurang hati-hati begitu ini. Ini Hujurat ayat 12 penting loh ini ayat nih. Jadi ulang Ustaz gimana tadi? Jadi Wala jangan nisaun. ya, jangan perempuan-perempuan ya. Mereka menjelekkan perempuan yang lain. Nah, dengerin. Asa ayakunna. Ya. Asa ayakunna boleh jadi perempuan yang diejek, yang diolok-olok, yang diburukkan itu lebih baik. Dan kita diajarkan untuk tidak mencari-cari kejelekan orang lain. Andai kita lihat jelek sekalipun, boleh jadi ada takwil dari perbuatannya itu. Apalagi ini adalah ulama. Kita tahu ada ungkapan walaupun bukan hadis Nabi, lahmul ulama masmum. Darah ulama itu beracun. Apa makna darah ulama beracun? Kalau ada serigala, dia memakan daging satu hewan, daging itu beracun, dia akan mati. Artinya kita jaga. Makanya di antara doa yang diajarkan, ya Allah tutupilah aib cacat guruku agar aku tidak melihatnya. Karena boleh jadi suatu perbuatan, bagaimana persahabatan antara Nabi Musa alaihi salam dengan Khidir. Kelihatannya perbuatan Khidir itu tidak baik. Begitu ada lalu lalang kapal, ya dia rusak kapal. Tapi kemudian Musa tidak sabar bertanya, apa kata Khidir? Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan sudah aku kasih tahu Musa, kau tidak akan sanggup berjalan dengan aku. Adapun kapal yang aku rusak itu ammas safinatu fakanat limasakin. Kapal itu milik orang miskin. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Aku rusak karena di sana ada seorang raja yang zalim. Kalau dia lihat ada kapal yang bagus akan dia ambil. Aku berikan cacat sedikit sehingga nanti ternyata ada makna di balik itu semua. Kita husnuzon. Tapi kalau perbuatannya itu memang jelas-jelas melanggar syariat Islam, pun kita tidak cela menjadi ribah. Kalau kita nasihati dia, kata Imam Syafi'i, kalau kau nasihati langsung ke orangnya, berarti itu nasihat. Tapi kalau kau nasihati dari depan orang banyak, berarti kau sedang ingin membuka aibnya, mempermalukan dia. Apalagi membicarakan aibnya di depan murid yang tidak akan dia dengar. Maka mudah-mudahan kita terpelihara dari yang seperti ini. Maka orang selamat itu kuncinya dua-dua. Lupakan dua hal, ingat-ingat dua hal. Begitu dalam kitab Nashorul Ibad, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dua hal yang harus Anda ingat-ingat. Satu, kebaikan orang lain, apalagi ulama. Dan ingat-ingat kejelekan diri sendiri. Lupakan dua hal, lupakan kebaikan diri sendiri. Sebaik apapun Anda lupakan, itu tanda ikhlas. Di dunia ini ada penerang yang utama adalah para rasul, para nabi. Itu diibaratkan kayak matahari. Sebaliknya juga ada bulan. Bulan itu apa? Ada para sahabat, ada tabiin, sahabat-sahabat yang lain itu ashabikan nujum, kayak bintang-bintang. Terlama itu ada ulama-ulama, ada lampu-lampu ini. Ini kalau syuting nggak ada lampunya nggak bisa ini. Demikian juga hidup kita. Coba bayangkan, Anda kalau nggak ada lampu, dikira bakmi ternyata cacing, dikira istri sendiri ternyata istri orang, karena nggak ada. Karena ini ulama yang tahu. Yang dikira uang sendiri ternyata uang rakyat diambil. Mohon maaf, dikira suaminya ternyata sopirnya. Kenapa? Karena disinilah ulama yang jelaskan. Maka hati-hati. Karena belum jadi tadi yang disampaikan tadi. Ingat, tadi wanita jangan pura-pura tidur deh. Boleh jadi yang Anda Allah itu wanita-wanita itu lebih baik daripada kita. Masya Allah.
Dengan penjelasan Ustaz Wijayanto, mudah-mudahan kita selamat dari kecelakaan celaka karena mencari-cari aib, apalagi sampai menceritakannya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Ya. Maukah kamu makan bangkai saudaramu fakarihtumuhu? Tentulah kamu tidak suka. Baik, mungkin ada pertanyaan lain terkait ini atau masalah lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita dari Padang, Sumatera Barat. Ya. Pertanyaan saya, Ustadz, apabila ada seseorang yang ambisi dalam mencari rezeki, ingin kaya gitu ya, tetapi tujuannya misalkan pengen mengamalkan firman Allah surat An-Nisa ayat 3 gitu. Tujuannya itu, Ustadz. Apakah itu termasuk salah satu orang yang celaka, sementara istrinya misalkan tidak ingin seperti itu? Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini diperjelas dulu. An-Nisa ayat 3 ini diperjelas dulu. Sementara istrinya tidak ingin, Ustaz. Tidak ingin, ya. Mohon maaf. Jawab dengan jujur. Ibu-ibu, mohon maaf, ini An-Nisa ayat 3 ya, karena ini pertanyaan. Jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Jawab dengan jujur. Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Kok ibu-ibu duduknya di sini? Bapak-bapak setuju nggak dengan poligami? Masya Allah, luar biasa. Yang jawab tidak setuju itu jawaban emosional. Yang jawab setuju itu jauh lebih emosional. Mohon maaf, ini kaitannya bagaimana mencari harta tapi semangatnya untuk poligami, itu yang dimaksud. Ustadz yang jawab. Fankihu ma tabalakum minan nisa, nikahilah perempuan yang baik-baik, masna 2, wa sulasa 3, wa ruba 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tidak mampu bersikap adil, fawahidah. Ini yang dipilih oleh Ustadz Wijayanto. Tapi masalahnya Ustadz, boleh saya tanya Ustadz? Jujur Ustadz. Sekarang bagaimana taunya adil kalau nggak dilakukan dulu? Betul. Masya Allah. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kamu tidak akan mampu untuk bersikap adil yang bersifat hati. Adapun bersifat fisik, uang belanja dan lainnya bisa, tapi itu semua tentulah dengan praktek melaksanakannya seperti yang disarankan oleh Ustadz Wijayanto. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah istri saya udah 3 anaknya. Tapi tentu mohon maaf, secara jujur mohon maaf, semangat untuk mencari harta, karena memang harta itu boleh diirikan. Iri itu hanya ada 2, orang yang memahami Al-Quran, punya ilmu untuk diajarkan. 2, orang yang punya harta banyak tetapi untuk kebaikan, untuk sedekah, untuk itu. Salah satu sedekah bisa saja untuk, kalau memang dia masna sulasa waruba tadi. Wah itu apa? Atof apa? Wah itu kalau 2, 3, 4 berarti jadi 9 dong. 2, 3, nah. Tapi bukan maksudnya itu. Saya tidak anti poligami, saya tidak pro poligami. Artinya apa? Tolong wajar, karena mohon maaf, jangan sampai semangatnya hanya semangat syahwat. Rata-rata ini karena sudah mau closing, tapi orang yang nikah lagi sering cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainol, lebih seksi, betul nggak? Kalau nikah lagi kok cari yang lebih muda, kira-kira dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab. Itu menuduh, itu suudzon, itu busuk hatinya. Oh, Ramadan kok hatinya seperti itu. Pokoknya pastikan setiap, karena pemimpin itu laki-laki, mohon maaf, setiap keputusan imam pemimpin itu harus ro'iyatun manutun bil masalah. Jadi mohon maaf, setiap kebaikan itu untuk kebaikan bersama. Kita untuk maslahah bersama. Itu. Jadi tasarruful imam ala ro'iyati manutun bil maslahah. Setiap orang bikin ini pokoknya untuk kemaslahatan. Kalau itu memang untuk kebaikan dunia akhirat, silahkan. Insyaallah. Terima kasih Ustadz Wijayanto. Mudah-mudahan kita dapat menyelamatkan diri, keluarga dan umat dari celaka dunia akhirat ini. Pertama dengan berpegang teguh kepada agama, kemudian mencari harta bukan untuk riya dan sum'ah, kemudian yang paling penting ilmu kita bermanfaat,
dan kita selamat dari ribah dan hal yang merusak ibadah kita insyaallah. Amin. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma astur ayubana, tutuplah aib dan cacat kami ya Allah. Amin. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami senantiasa berzikir mengingatmu, wa syukrika, bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik kepadamu. Allahumma akrimna, muliakan kami, wala tuhinna, jangan hinakan kami. Wa'tina, beri kami rahmatmu, wala tahrimna, jangan sampai kami celaka jauh daripada rahmatmu. Allahumma faqihna fid din, dalamkan pemahaman ilmu agama kami sehingga kami dapat menangkap substansi makna setiap amal Amin. yang kami laksanakan. Wa'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman Al-Quran dan sunnah yang benar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.